Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang data mining mengenai clustering, prediksi, dan klasifikasi tentang penyakit diabetes. Saya, Nur Abidin, Afrizal Albani, dan Marskal Nur Fabizan akan mulai mempresentasikan konsep data mining dari kelompok kita. Oke, selanjutnya kelompok kami akan mencari data di website USI Urban Machine Learning tentang penyakit diabetes yang akan digunakan di aplikasi Orange. Setelah saya download, maka tampilan seperti ini dan langsung saja saya buka di Excel, di mana tampilan awalnya yaitu ada beberapa variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 9 variabel di mana ada di outcome itu ada tentang nomor satu dan nomor kosong. Nomor satu itu ibaratkan diabetes, sedangkan untuk nomor kosong itu adalah tidak diabetes. Maka saya akan mengubahnya di Excel yang kedua agar data dapat membacanya sangat mudah. Seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung saja memulainya di aplikasi Orange yang nanti akan kita sampaikan dengan teknik klasifikasi, teknik data mining, teknik clustering dan teknik prediksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfrijal Albani dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teknik data mining klasifikasi yang akan kita gunakan oleh data tentang penyakit diabetes yang sebelumnya sudah kami ambil dari website Is Learning. Oke, pertama-tama ini adalah tampilan awal dari aplikasi Orange. Ada Neo, Open, Recent, Video Tutorial, Get Started, Example, dan Documentation. Kita akan menggunakan Neo File. Kita klik. Oke, tampilan seperti ini. Selanjutnya, cara untuk memulainya, pertama-tama kita pilih widget file. Ini sudah muncul. Kalian bisa tarik atau klik 2 kali di widget file ini. Untuk menginput data yang akan kita gunakan untuk klasifikasi, kita bisa menggunakan file. Setelah itu kita akan menggunakan data yang sebelumnya telah kita download dengan klik 2 kali widget file. Nah, di sini saya udah masukin datanya tentang diabetes, memiliki 9 variabel dengan satu target, yaitu target outcome. Oke, sudah. Selanjutnya, jika ingin menampilkan data tersebut, kita bisa menggunakan data table. Kita pilih dengan cara menggeser widget sini. Kita tarik. Tunggu. Tarik data table. Oh ya, kita jangan lupa ganti nama dulu supaya jelas. Oke, di sini kita sudah bisa melihat hasil dari data tabel yang kita gunakan, di mana kita tentu memiliki suatu target outcome. Di sini aplikasi Orange menandakan
di mana variabel yang telah dijadikan target diketahui dengan cara di blok hitam di aplikasi Orange. Terus kita lihat di sini, kita memiliki 8 feature dalam 78 data dan tidak ada missing data. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menggunakan widget tree untuk menampilkan teknik klasifikasi yang akan kita ketahui. Kita tarik, nih kita pilih tree atau bisa kalian tulis di sini tree. Ya tunggu, ya sudah nyambung di sini tampilan tree. Tree ini digunakan untuk melihat proses klasifikasi dalam data agar perhitungan bisa dilakukan secara jelas atau faktual. Selanjutnya kita menggunakan tree viewers. Sini. Reviewer ini dibentuk atau bentuknya itu seperti pohon data yang kita bisa lihat tentang keakuratannya. Kita cek dulu di sini apakah sudah sambung. Ya sudah. Nah, di sini saya menggunakan 3 level, di mana zoom sebentar. Di mana data tidak diabetes itu memiliki 59%. Orang yang tidak diabetes itu memiliki 50% chance. Jadi di mana dari 78 data, di antaranya ada yang mengalami diabetes 32 dan tidak diabetes sebesar 46 orang mengenai mengenai penyakit BMI. Lalu diturun ke bawah, tidak diabetes 80% dari 25 orang dalam penyakit glukos. Selanjutnya, dari dalam glukos, tidak diabetes kurang dari 1 orang, di mana di antara tidak diabetes 25 orang dan tidak diabetes 1 orang, sedangkan untuk diabetes terdapat 2 orang yang mengalami gejala dari glukos dan BMI. Mungkin itu saja penjelasannya mengenai Triviewers. Selanjutnya saya akan menggunakan widget klasifikasi menggunakan box plot atau scatter plot. Di sini saya pertama akan mencoba menggunakan block plot. Sudah tersambung, kita cek dulu datanya sebelum mulai. Nah, jika datanya pertampaian seperti ini, sepertinya data di box plot belum terdeteksi, teman-teman. Kita cek. Nah, belum ada kan tampilannya karena belum tersambung dengan data plus data. Kita silang. Kita ganti data plus data. Nah, di sini ada tampilannya, teman-teman, di mana ada variabel, penampilan variabel dan subgroup. Di sini ada hasil dari penandaannya. Saya menggunakan variabel age atau umur. Sini sudah terdata umur dan subgroupnya itu outcome sebagai target yang sebelum telah kita gunakan. Di data dalam Blockplot ada banyak ada 2 klasifikasi di mana yang pertama kita lihat di sini tidak diabetes di antara umur 25 sampai
36-an tidak mengalami diabetes. Sedangkan di umur 31-an sampai 50 tahun mengalami diabetes yang cukup tinggi. Kita lihat di sini datanya telah terukur dari data yang telah kita gunakan sebelumnya yang telah kita ambil. Oke, langkah selanjutnya saya akan memprediksi data menggunakan text and score. Ini kita tarik text and score. Kenapa belum ada tampilannya? Karena kita belum memasukkan widget atau metode klasifikasi yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan klasifikasi naive Bayes. Kita tarik naive Bayes. Nah, di sini sudah ada tampilannya di mana naive Bayes menandakan akurasi 75%. Cukup tinggi akurasinya. Gimana sih cara melihat tampilan dari naive Bayes tersebut? Kita akan menggunakan widget tentang prediction. Nah, prediction. Kita cek dulu datanya. Oke, sudah prediksi ke data. Nah, di sini kita bisa lihat dari tampilan prediksi di mana outcome sebagai target dan net buyer sebagai metode klasifikasinya. Bisa dilihat di sini terdapat perbedaan data di sini di antara dua ini, di mana target outcome menyatakan tidak diabetes, sedangkan net bias menganggapnya dia 13 tidak menganggapnya diabetes. Bisa lihat di sini. Kita lihat tidak diabetes. Sedang di neck bias, diabetes menginput dengan akurasi di antara 90%. Sedangkan untuk neck bias tidak diabetes, akurasinya hanya 0,9%. Itu menandakan cukupnya datanya tidak akurat di sini dan di sini juga. Ya. Sedangkan untuk di sini kita bisa lihat diabetes memiliki akurasi 80% dan itu cukup benar dalam outcome dan juga naive bias. Oke, mungkin itu saja uh, penjelasan dari saya mengenai teknik data mining melalui penyakit diabetes. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya bernama Mas Sekal tentang teknik data mining prediksi. Baik, teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan prediksi penyakit diabetes dari data mining, prediksi data mining. Ulang dah. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagian prediksi teman-teman dari Orange Data Mining, penyakit diabetes. Nah, sebelumnya di sini ada widget file. Widget file di sini berguna untuk menampilkan dataset yang kita punya, teman-teman. Sebelumnya, saya memiliki dua dataset yang telah diambil oleh teman saya sebelumnya. Di sini ada dataset training dan dataset testing. Oke, langsung saja. Di sini kita masukkan dataset trainingnya.
open. Kita scroll ke bawah. Di sini di bagian outcome, rule-nya kita ganti menjadi target. Karena outcome ini akan kita jadikan target teman-teman. Setelah itu kita apply, lalu di close saja. Jangan lupa di sini filenya kita ubah, ganti namanya, kita rename. Bisa langsung chat di keyboard F2, kita ubah menjadi data dilihat. Udah enter. Nah, data yang kedua, kita pakai dataset yang testing teman-teman. Empat. Nah, dataset ini kita tidak perlu lagi mengubah, langsung saja di close. Nah, udah siap nih datanya. Kita masukkan data table teman-teman. Kita sinkronkan dengan data kita. Nah, selanjutnya kita masukkan 3 model prediksi teman-teman. Kita memakai model gradient descent, net bias, dan neural network. Kenapa sih kita pakai 3 model teman-teman? Tujuannya kita agar tahu perbandingannya nih. Model mana yang lebih akurat. Jadi kita punya perbandingannya teman-teman. Jadi kita butuh 3 model dari prediksi ini teman-teman. Di sini tambahkan bikin prediction teman-teman. Kita sinkronkan dengan ketiga model kita. Nah, jangan lupa dari data sini kita sinkronkan juga prediction. Nah, kita bisa melihat hasil dari prediction ketiga model ini teman-teman. Nah, ini hasil dari ketiga model prediksi yang kita pakai teman-teman. Nah, untuk kita mengetahui model mana yang lebih tinggi akurasinya, kita pakai test and score, widget test and score teman-teman. Kita sinkronkan ketiga model prediksi kita ke test and score. Jangan lupa dari data kita sinkronkan juga ke test and score. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman dari nilai precisionnya ketiga model yang kita pakai. Model gradient boosting dengan nilai precision 755, model net bias dengan nilai precision 755, dan neural network dengan nilai precision 760. Di sini kita bisa simpulkan teman-teman bahwa model dari neural network memiliki nilai yang lebih tinggi dari model yang lainnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa model neural network lebih akurat daripada model lainnya teman-teman. Jadi kita pakai acuannya, kita pakai model neural network. Nah, ini bisa kita lihat, kita samakan dengan file yang sudah ada ya teman-teman. Kita buktikan neural network lebih ini. Kita buktikan dengan 5 saja teman-teman. 5 kolom. Diabetes, tidak diabetes, diabetes, tidak diabetes, dan diabetes. Kita samakan dengan data yang ada. Diabetes, tidak diabetes, diabetes, tidak diabetes, dan diabetes. Nah, hasilnya neural network. Kita berpacuan dengan neural network teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Eh, Teknik prediksi dari Orange Data Mining yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan ada teman saya yang akan menyampaikan teknik clustering Orange. Nur Abidin yang akan disampaikan Nur Abidin. Oke, selanjutnya di sini saya Nur Abidin akan membahas teknik data mining clustering tentang penyakit diabetes menggunakan metode K-Mines. Yang pertama harus kita buka di sini itu widget file. Di sini kita klik widget file. Lalu kita klik 2 kali di file. Kita cari data yang akan kita
analisis. Di sini kita akan menganalisis diabetes. Setelah kita klik, lalu kita apply. Setelah kita apply, kita close. Yang kedua itu kita cari lagi widget data table. Kita klik widget data table-nya di sini. Tekan di sini. Setelah itu kita sambungkan dari file ke data table. Nah, data table ini berfungsi untuk melihat isi data asli sebelum dilakukan processing. Dengan ini kita bisa membandingkan data mentah dan data yang sudah diproses. Kita klik 2 kali di data table-nya. Tampilannya kan seperti ini. Ini data yang masih mentah dan belum diproses. Seperti ini. Setelah itu kita close. Lalu langkah kedua itu kita cari widget preprocess. Nah, ini ya. Kita klik di sini. Tekan di sini. Setelah itu kita sambungkan file ke preprocess. Kenapa kita sambungkan file ke preprocess? Ini berarti data mentah yang kita ambil dari file akan langsung masuk ke tahap preprocessing, yaitu pembersihan dan persiapan data sebelum dianalisis. Kita klik 2 kali di sini. Di sini kita pilih yang normalis feature, lalu normalis to interval 0,1 di sini. Sudah, lalu kita close. Setelah itu kita klik data table lagi. Kita klik data table. Data table di sini. Setelah itu kita sambungkan data table-nya. Kita sambungkan preprocess ke data table. Kenapa kita sambungkan preprocess ke data table? Ini memungkinkan kita menampilkan hasil data yang sudah diproses, apakah sudah bersih, lengkap, dan siap digunakan atau belum. Kita coba klik 2 kali di sini. Berbeda ya dengan data table yang sebelumnya tadi. Tampilannya jadi seperti ini. Setelah itu kita close. Lalu kita cari widget Keymines. Kita sambungkan preprocess ke Keymines. Kita sambungkan. Kenapa kita menyambungkan preprocess ke Keymines? Ini untuk dilakukan algoritma pengelompokan atau clustering. Nah, di sini itu inti dari analisis kita. Kita klik 2 kali. Ini sudah seperti ini, tidak perlu ada lagi yang dirubah. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yang kita cari itu widget scatter plot. Scatter plot. Nah, ini. Scatter plotnya kita letakkan di sini. Setelah itu kita sambungkan Keymines ke widget scatter plot. Di sini kita akan melihat hasil clustering secara visual, apakah kelompoknya terpisah dengan baik atau masih tumpang tindih. Oke, kita bisa klik di cluster sini. Apakah masih tumpang tindih atau sudah terpisah dengan baik. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita cari data table lagi. Kita klik data table.
Saya pindahkan ke atas dulu. Setelah itu kita sambungkan Keymines ke data table. Kita klik dua kali di data table. Tampilannya akan berbeda. Kenapa kita menyambungkan Keymines ke data table? Untuk melihat hasil clustering dalam bentuk table. Ini biasanya sudah ada kolom baru berisi label cluster untuk masing-masing data. Perbedaannya sangat jelas ya dari tabel-tabel sebelumnya. Di sini tabel clusternya sudah ada, lalu angka-angkanya juga lebih rinci. Setelah itu kita close. Dan yang terakhir, kita klik widget save data. Widget save data, kita letakkan di sini. Kita sambungkan data table ke pencet nih. Kita sambungkan data table ke save data. Nah, widget save data ini digunakan untuk menyimpan hasil akhir clustering ke dalam file baru agar bisa digunakan untuk analisis selanjutnya atau pelaporan. Itu saja presentasi data mining clustering penyakit diabetes menggunakan metode Keymines dan presentasi dari Afrizal dan Marskal. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari penjelasan yang kami berikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kami kelompok 2 undur diri. Terima kasih semuanya.